Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbil alamin. Faslun fi faraidil husli wa sunanihi. Pasal ini akan menjelaskan tentang rukun-rukun dan sunnah wudhu, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab diwajibkannya mandi. Kemarin kita sudah membahas itu, yang mana ada 6, 3 khusus untuk perempuan, yang 3 umum bagi lelaki dan perempuan. Nah, sekarang kalau kita mandi itu ada kewajiban atau yang disebutkan dengan faraid, yang kita kenal dengan sebutan rukun. Kemudian juga ada kesunahannya. Otomatis kalau sunnah kita melakukannya akan diberi pahala, kalau tidak masalah. Faslun fi faraidil husli wa sunanihi. Adapun fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun dan kesunahan mandi. Rukun-rukun mandi dan kesunahan mandi. Wa faraidul ghusli, adapun rukun-rukun mandi salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, salah satunya an-niyatu niyat. An-niyatu niyat. Fayanwi al-junubu, maka orang yang jinabat berniat raf'al janabati, menghilangkan jinabat. Raf'al janabati, menghilangkan jinabat. Berarti kalau di bahasa Arab kan, ketika dia mau mandi berarti niat nawaitul ghusla li raf'il janabati. Saya niat mandi untuk menghilangkan jinabat. Awil hadasil akbari, atau menghilangkan hadas besar. Wa nahwi dzalik, dan yang menyerupainya. Yang menyerupainya bagaimana? Saya niat untuk menghilangkan hadas besar, saya niat mandi besar, seperti itu. Wa tanwi, dan niat al-haidu, orang yang haid. Wan nufasa'u, dan orang yang nifas. Ketika orang tersebut haid atau nifas, maka bagaimana untuk niat mandinya? Raf'a hadasil haidi, menghilangkan hadas haid. Awin nifasi, atau menghilangkan hadas nifas. Seperti itu. Berarti niatan nawaitul ghusla li raf'i hadasil haidi, atau li raf'i hadasin nifasi. Kalau nggak bisa bahasa Arab, langsung aja di dalam hati kita niatkan, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas haid. Nah, seperti itu. Watakunu an-niyatu, watakunu, dan ada an-niyatu, niat, maqrunatan, itu disertakan bi awwalil fardhi, dengan permulaan kefarduan. Dengan permulaan kefarduan, maksudnya ketika dia membasuh atau pada saat mandi, pas awal kali dia membasuh kefarduan mandi atau rukun mandi, di situ harus disertai niat. Kalau tidak disertai niat berarti tidak sah. Maksudnya belum dianggap dia memulai mandi, seperti itu. Wahua, yaitu apa permulaan kefarduan wudhu? Awwalu ma yusalu, yaitu anggota pertama kali yang dibasuh. Anggota pertama kali yang dibasuh min a'lal badani, baik dari atas tubuh. Nah, tubuh yang bagian atas, kepala dulu. Au asfalihi, ataupun yang bagian bawah. Atau dimulai kaki dulu, nggak masalah, sebabnya anggota mandi itu 1. Paham?
Apa itu? Seluruh badan, seluruh tubuh kita, baik dari rambut atau kulit, semuanya itu. Maka dari manapun ia memulai mandinya, disitulah awal dia membasuh rukun dalam wudhu. Awal dia membasuh kewajiban mandi, afwan. Falau nawa, maka apabila dia niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh bagian dari badan dia, wajabat, maka wajib i'adatuhu, mengulanginya. Apabila dia sudah mandi, di pertengahan dia baru sadar, oh saya mau niat mandi jinabat, berarti ngulangin lagi. Artinya yang anggota badan yang sudah dibasuh tadi berarti wajib dibasuh lagi, wajib dituangkan air ke badan yang tadi. Nah, itu yang kewajiban yang pertama. Kewajiban mandi yang pertama adalah niat. Yang kedua, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Ingkanat ala badanihi, apabila terdapat di badannya. Ail muhtasili, yakni orang yang mandi, badan orang yang mandi. Al muhtasili yakni orang yang mandi. Wahada, adapun keterangan ini marajahu ar-Rafi'i, yaitu pendapat yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Marajahu ar-Rafi'i, yaitu pendapat yang diunggulkan Imam Rafi'i. Wa alaihi, dan atas hal itu fala yakfi, maka tidak cukup ghuslatun wahidatun, sekali basuhan anil hadasi wan najasati, dari atau untuk hadas dan najis. Apabila dia mandi, di tubuhnya ada najisnya, semisal terkena air kencing, semisal sudah kering, habis itu dia mandi, sekali basuhan langsung, itu tidak cukup. Sebabnya apa? Sebabnya tadi disyaratkan harus menghilangkan najisnya dulu, dibasuh dulu, ketika sudah suci baru mandi. Nah, seperti itu. Akan tetapi dalam pendapat Imam Nawawi yang lain bagaimana? Dalam pendapat Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mengunggulkan warajah, dan telah mengunggulkan An-Nawawi, Imam Nawawi, al-iktifa'ah, menganggap cukup bi ghuslatin wahidatin, dengan basuhan sekali saja, anhuma, untuk hadas dan najis. Kalau menurut Imam Nawawi cukup satu basuhan aja. Nah, apabila terjadi perselisihan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kita mengedepankan pendapat Imam Nawawi. Nah, berarti bagaimana? Berarti cukup. Semisal ada najisnya. Ini najis yang berupa hukmiyah ya. Najis yang tidak ada sifatnya, sudah kering, seperti air kencing yang sudah kering, yang tidak ada sifatnya. Nah, berarti nanti ketika mandi langsung sekali basuhan cukup. Wa mahalluhu, adapun tempatnya, maksud daripada tema di sini maksudnya apa? Ma idza kanat an-najasatu, yaitu apabila najis tersebut
apabila najis tersebut hukmiyatan, berupa najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada kriteria najisnya. Apa itu? Yaitu dari baunya 1, dari rasanya 2, kemudian dari warnanya 3. Jadi bau, rasa, dan warna. Amma idza kanat an-najasatu, adapun apabila najis tersebut berupa ainiyatan, berupa najis ainiyah, najis yang kelihatan, najis yang ada kriterianya, terdapat bau atau rasa atau warna, wajaba maka wajib waslatani 2 basuhan. Waslatani 2 basuhan, 2 kali basuhan berarti wajib anhuma untuk atau dari najis dan hadas. Najis dan hadas berarti masing-masing 1 basuhan. Begitu pula dalam wudhu juga. Ini tidak cuma untuk mandi, sebabnya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian wa isalul ma'i, dan meratakan air. Dan meratakan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut. Ke seluruh rambut, wal basyari, wal basyarati, dan kulit. Harus air tersebut diratakan, dialirkan ke seluruh rambut dan kulit. Wa fi ba'din nusakhi, dan dalam sebagian redaksi, badala jami'i, sebagai ganti kalimat jami'. Tadi kan kalimat sebelumnya itu ila jami'is sya'ri wal basyarati. Nah, ini ada penggantian pada kalimat jami' diganti dengan apa? Usuli, menggunakan kata usuli. Berarti dalam kitab yang lain, dalam redaksi yang lain itu mengatakan ila usuli sya'ri, bukan mengatakan ila jami'i sya'ri. Nah, seperti itu. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'rir ra'si, antara rambut kepala, wa ghairi, dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Entah itu rambut kepala, rambut kaki, rambut apapun itu, bulu apapun, wajib dibasuh semuanya. Wajib terkena air. Wala bainal khafifi, dan tidak ada perbedaan antara yang rambut yang jarang, rambut yang tipis, minhu darinya, dari rambut, wal kathifi, dan yang tebal. Tidak ada bedanya, baik rambut yang tipis maupun yang tebal. Wasya'ru, adapun rambut. Wasya'ru, adapun rambut. Al-madfuru, yang digelung, yang diikat, yang dikumpulkan, seperti dikonde semisal. In lam yasil, apabila tidak sampai al-ma'u, air, ila batinihi, ke dalam, ila batinihi, ke bagian dalamnya, ila batinihi, ke bagian dalamnya, illa bin naqdi, kecuali dengan menguraikannya. Ada rambut yang digulung atau dikonde, kok air di sini tidak bisa masuk ke dalamnya, maka bagaimana? Illa bin naqdi, kecuali dengan diurai. Wajaba, maka wajib naqduhu, menguraikannya. Naqduhu, menguraikannya. Wajib. Seperti kalau rambut gimbal bagaimana? Kalau semisal rambut gimbal itu asli dalam arti tidak bisa sampai ke dalam, seperti itu, berarti ya
berarti ya sudah, berarti memang itu satu rambut seperti itu. Kecuali kalau gimbal ini apa faktor yang lain semisal, ya berarti wajib untuk menyeluruhkan air ke dalam bagian dalamnya. Wal muradu adapun yang dimaksud bil basyarati atau bil basyarati dengan kata al basyarah, basyarah itu kulit, zahirul jildi yaitu bagian luar kulit, bagian luar kulit. Kalau bagian dalam ya nggak bisa kan, kalau dalam kan sakit, dalam ya nggak bisa, bagian luar ini. Nah seperti itu. Kemudian wajib dan wajib wasluma membasuh anggota doharo yang kelihatan min soma khai udunaini dari lubang telinga. Nah lubang telinga ini yang kelihatan otomatis juga wajib dibasuh. Nah diperhatikan, lubang telinga yang kelihatan dilihat oleh seseorang berarti wajib dibasuh. Wa min anfin majdu'ain, wa min anfin majdu'ain, dan dari hidung yang dipotong. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Apabila ada orang hidungnya kepotong, habis itu lubangnya kelihatan dari depan, dari luar, berarti itu wajib juga untuk dibasuh. Wa min syukuki badanin, wa min syukuki badanin, dan dari lipatan badan, lipatan badan, contohnya ketiak, contohnya semisal ini sela-sela jari, ini lipatan badan. Wajib dan wajib isolul ma'i meratakan air ila ma tahtal kulfati ke anggota bagian bawah kilup, ke anggota bagian bawah kilup, bagian dalamnya kilup. Min aqlafin, minal aqlafi, dari beberapa kilup. Kilup itu adalah bagian anggota tubuh lelaki yang mana ketika dia khitan, nah itu bagian yang dipotong itu namanya kilup, namanya kilup. Nah itu bagian itu untuk lelaki itu juga wajib dibasuh ketika dia belum khitan, kalau sudah dikhitan berarti enggak, berarti kan sudah hilang. Nah kalau belum dikhitan masih ada itu pucuknya, itu berarti wajib untuk dibasuh saat dia melakukan mandi jinabat, mandi wajib. Wa ila ma yabadu, dan wajib meratakan air ke anggota, wa ila ma yabadu, dan wajib meratakan air ke anggota yang kelihatan, min farjil mar'ati, dari farji perempuan, farji alat vital perempuan ketika kelihatan saat ia duduk, nah itu berarti wajib untuk dibasuh. Ustadz, ketika dia berdiri tidak kelihatan tapi duduk kelihatan, nah patokannya itu saat dia duduk. Nah saat dia jongkok, saat dia duduk kok kelihatan, itu berarti wajib untuk dibasuh. Yang kelihatan inda qu'udiha, ketika dia berposisi duduk, ketika dia duduk, liqadai hajatiha, untuk melakukan qadil hajat, membuang hajat saat dia buang air besar atau buang air kecil. Wa mimma yajibu wasluhu, dan termasuk anggota yang wajib dibasuh, al-masrobatu, saluran airnya. Al-masrobatu, saluran air berarti alat vital perempuan yang
bagian untuk membuang air kecil. Nah itu berarti itu juga wajib. Li'annaha tadhuru fi waqti qada'il hajah. Karena itu tampak saat membuang hajat. Karena itu tampak saat membuang hajat. Fatasiru, maka menjadi min dhahiril badani, bagian dari badan yang bagian luar. Berarti alat vital perempuan itu bagian yang kelihatan semuanya wajib dibasuh saat ia dalam posisi duduk. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kefarduan mandi atau kewajiban mandi. Nah, kemudian sunah-sunah mandi bagaimana? Wasunanuhu, adapun sunah-sunah mandi, ail huslu, yakni mandi. Sunah-sunah mandi khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Wal wudu'u, dan wudu'. Kamilan qoblahu, secara sempurna sebelum mandi dia wudu. Wayanwi, dan niat bihi al-muhtasilu. Wayanwi, dan niat bihi dengan wudu al-muhtasilu, orang yang mandi niat wudu sunnatal ghusli, kesunahan mandi, niatnya untuk melakukan kesunahan mandi. In tajarrodat, apabila tidak ada janabatuhu, jinabatnya, anil hadasil asghar, dari hadas kecil. Kalau dia sudah hadas kecil, berarti dia niatnya untuk mandi menghilangkan hadas kecil. Kalau dia masih suci, berarti niatnya untuk wudu kesunahan mandi. Wa illa apabila dia kok mempunyai hadas kecil, nawabi al-asghar, maka dia meniatkan untuk hadas kecilnya. Kemudian wa imrarul yadi, dan menggerak-gerakkan tangan untuk menggosok-gosokkan. Nah itu, di sini menggosok-gosokkan tangan alama wasolat ilaihi minal jasad, di atas anggota tubuh yang tercapai dari badan, di atas anggota tubuh yang bisa terjangkau atau tercapai dari badan, dari jasad kita. Gerak-gerakkan. Wa yu'abbaru an hadzal imrar, dan diibaratkan tentang penggerakan tangan di sini, tentang gerak-gerak tangan di sini, bidalki, dengan istilah dalek, yaitu menggosok-gosok. Bidalki dengan menggosokkan tangan ke tubuh. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu, dan berurut, melakukan secara terus-menerus. Wasabaqo, dan sudah lewat maknaha, artinya fil wudu'i, dalam pembahasan wudu. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang kanan. Min syiqqaihi, dari anggota tubuh yang berpasang-pasangan. Alal yusra, mengakhirkan anggota yang kiri. Contohnya seperti tangan, kaki. Nah itu berarti kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Kalau semisal telinga bagaimana? Tidak. Walaupun telinga ini ada 2 pasang, kiri dan kanan. Ini 1 pasang kiri dan kanan. Ini tidak disunatkan untuk mendahulukan yang kanan. Kenapa? Sebabnya bisa dijangkau. Bisa dilakukan dengan bersamaan. Seperti itu juga muka, pipi kanan dan pipi kiri. Nah, berarti harus sama, tidak dipisah. Kemudian wabakia dan masih tersisa
min sunanil ghusli, dari kesunahan mandi, umurun madkuratun, umurun banyak hal, madkuratun yang disebutkan, fil mabsutoti dalam pembahasan kitab yang besar. Minha termasuk darinya at-taslisu melakukan secara 3 kali, wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyelai rambut. Kita menggosok-gosok rambut di sela-selai memakai jari. Nah, itu sunnah. Maka dari itu ini kewajiban dan kesunahan mandi. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga mandi besar kita bisa diterima dan menjadi sah, mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.